laboratorium terakreditasi. Kalau nggak pakai uji terus ngomong uji, itu namanya gedabrus. 7. Penelitian sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf B termasuk hasil pengkajian dan atau pemantauan. Dah, mohon izin Prof. Ini sudah saya jelaskan sampai berbusa-busa Prof. Mungkin bisa Izin, 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 dikembangkan izin Mr. terkait. Ji. Yap. Ya, saya skip dulu sebentar Mr. Ji. Saya habis ini dulu sebentar. Izin. Oke, oke, oke. Ke Dokter Janet Oke. dulu kayaknya. Siap, siap. Oke, Dokter Janet. Dokter Janet, Siap, Mr. Si. Tanya wis tak pertanyaannya wajok. tadi. Wis tak wocoke. Menurut Anda ini peraturan ini bagus, tapi kenapa tidak dilaksanakan, Dokter Janet? Kalau pertanyaan itu tanyakan saya juga nggak ngerti, Mr. Si. Artinya begini, Mr. Z, kita tuh ya, kita kan orang yang diberikan masyarakat ini kan harus taat terhadap aturan. Aturan ini kan sudah diberikan dan sudah dilayangkan dan sudah dipublik oleh oleh instansi yang berwenang. Nah, untuk kemudian ternyata aturan tersebut tidak dilakukan dan dilaksanakan oleh orang yang berwenang juga. Nah, artinya kita apa yang kita lakukan sebagai masyarakat? Sepertinya itu aja, Mr. Z. Jadi nggak usah lagi kita mana BPOM begini, nggak usah suara begitu lagi, gitu loh. Kita pakai ini aja, pakai teori anak Medan, gitu loh. Oh, Anak Medan itu nggak gitu dia, Mr. Z. Anak Medan itu apa sih kau bikin aturan apa? Kok kau yang nggak ngejalanin? Maumu apa? Nah, gitu. ya, berarti ada judulnya ya, anak Medan juga bisa ya. Iya, Oke. tuh, Mr. Z. Kita kan harus ini ya menjaga apa ya? Kita konsisten terhadap aturan. Kita harus melihat aturannya ada seperti ini. Terus sudah dijelaskan, sudah dipodcastkan, sudah diberitahu. Tapi ada terjadi, ya berarti aturan itu tidak berlaku. Nah, kalau tidak berlaku dicopot, dihapus. Gitu loh. Oke. Pilihan si Taruna Ikrar itu adalah hapus aturan itu atau jalankan. Saya aturannya lebih ekstrim lagi. Jalankan aturan itu atau mundur. Kalau mundur ini dia berat kayaknya. Oke. Saya minta pendapat dari lawyer Bunga. Lawyer Bunga, sebenarnya ini aturannya jelas di sini lawyer Bunga. Tapi kenapa nggak dijalankan sama Pak Pom itu? Nah, ini kembali lagi ke hati nurani. Ya. Sebenarnya gini, peraturan itu memang semuanya harus mentaati setelah atau diterbitkannya suatu peraturan. Tapi kembali lagi, kepentingan ini kan bisa mengalahkan peraturan, benar nggak? Nah, tergantung kepentingan apa dulu. Nah, kalau terkait BPOM dan sebagainya, itu saya tidak bisa berkomentar apapun karena masyarakat pun udah pinter-pinter sekarang ya kan. Takutnya ketika saya berbicara terkait ini sudah menyalahi aturan dan sebagainya, akhirnya menjadi suatu kebingungan masyarakat. Sebenarnya gini, ketika siapa BPOM itu namanya? Ikrar Taruna Ikrar. Ya, Prof. Taruna itu kan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Bopeng. Prof. Taruna saya kan pernah ngelihat story-nya Mr. sama Kak Fitri sama Dr. Andreas ya, bahwa Prof. Taruna ini kan sudah berstatement itu tidak boleh approve dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain si Bopeng ini dengan lantamnya bahwa justru dengan kehadiran dia Prof. Taruna mengizinkan, sangat terbantu. Harusnya dua ini kan kalau memang itu kan harus dikonter lah ya sama Prof. Taruna. Kapan saya berbicara seperti itu? Tapi kan ditunggu-tunggu masyarakat kan tidak ada. Bener kata Kak Fitri, nggak usah nunggu BPOM lah, udahlah masyarakat aja gitu. Tapi kembali lagi karena negara kita adalah negara hukum. Nah, hukum itu kadang-kadang gimana ya? Kepentingan itu banyak banget gitu. Saya nggak tahu kepentingannya seperti apa. Yang jelas ketika memang Prof. Taruna sudah
mengeluarkan statement itu tidak boleh, harusnya ditindaklanjuti sih, bahwa ini sudah sangat keterlaluan. Kalau saya berpendapat, ini pendapat saya sah-sah aja ya, ketika saya berpendapat bahwa si Bopeng ini udah menelanjangin hukum di Indonesia. Sudah Hmm. fix itu. Siapa lagi kalau bukan masyarakat ini yang menyuarakan no viral, no justice. Oke. Kalau hukum yang ditelanjangi saya masih tertarik, tapi kalau Dopeng telanjang diri itu saya pasti kabur itu. Itu. Mohon maaf ya. Mohon maaf, saya jujur saja. Kalau hukum yang ditelanjangi saya masih ngotot. Tapi kalau Dopeng saya pasti kabur. Maaf, saya nggak mau lihat. Begitu sih. Saya Mr. Z, sebenarnya sebenarnya Mr. Z dan pakar hukum lainnya bisa mempelajarin tuh bagaimana caranya bisa di dalam aturan 16 2025 itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, kalau memang harus ada laporan, misalnya ada terjadi seperti ini lagi di sosial media, apakah itu kita bisa melaporkan selaku masyarakat lain atau bagaimana? Apakah memang si Bipomnya sendiri yang langsung bertindak? Harusnya hmm, seperti itu. Nah, kita pelajarin lagi di situ, Mr. Z. Jadi nanti celahnya juga lebih jelas kan. Nah, kalau memang eh, di dalam aturan tersebut BPOM yang mengambil langkah, langkah apa yang diambil? Nah, sehingga kita bisa melakukan ini kan gugatan kepada si BPOM-nya sendiri terhadap aturan yang diberikan. Kan begitu, Mr. Z. oh kita menggugat ya. Enggak, misalnya, aku bilang kan misalnya. Contoh misalnya ada satu aturan permen, berarti kan kita gugatnya ke MA gitu kan, Mr. Z. Terus Iya, misalnya iya. ada aturan yang ada aturan tapi dilanggar sendiri sama merekanya. Nah, itu seperti apa? Kita kalau kita kan masyarakat kan taunya itu kan hanya dia punya aturan, ternyata like dislike. Ada seseorang yang melakukan penyebaran produk yang ilegal, karena dia kenal, atas dasar kenal, penindakannya hanya sanksi administratif. Nah, karena ada dia ketidaksukaan dia terhadap seseorang tersebut, ya dia ini pidana. Itu kan hal yang kocak, lucu, dan nggak jelas arahnya kemana. Artinya perlu ditegakkan aturan yang benar, bukan like dislike. Hmm, Nggak begitu. iya, iya, iya. Betul, betul. Saya Iya, ingin benar sih. Saya mungkin mau menambahkan yang disampaikan oleh Dokter Andreas. Sebenarnya kita masyarakat iya, atau iya. sekelompok itu dapat Hmm, melaporkan ketika kinerja BPOM ini tidak sesuai. Namun kembali lagi, apakah laporan kita ini nanti akan ditindaklanjutin atau tidak? Kembali lagi sih, ya memang kita harus bersatu gitu. Saya kurang kurang cukup mengerti ya kenapa BPOM ini sudah mengeluarkan surat tetapi tidak dijalankan dan bahkan juga sudah merilis gitu. Nah, harusnya kita sebagai masyarakat ya mungkin nanti diketuain sama siapa, Dokter Andes atau Kak Fitri. Jangan aku, Kak. Kalau aku nanti nggak pakai surat-suratan, ku hajar terus. tetap Mungkin Kak awas Fitri nanti gitu yang ada di Jakarta. Kalau saya sih setuju Kak Fitri menjadi ketua BPOM. Ayo kita voting Kak no, no, Fitri. no. Ya. Oke. Menurut Oke, aku terima gini, Mr. Z atau Kak Bunga, ya, Kak Bunga, silakan. coba ditarik tuh jejak digital bahwasanya si Samirun sudah melakukan perbuatan yang melanggar aturan dari nomor 16 tahun 2025. Kita samakan kronologinya semuanya. Suarakan, kemudian lempar surat kepada BPOM, dan kita harus hadir rame aja, jangan mewakili 1-2 orang. Rame aja, ratusan ribuan orang juga siap aja. Kenapa? Udah terlalu mengganggu nih, mengganggu ketertiban dunia nih, manusia seperti ini. Iya, Oke, oke, benar. oke. Berikan aku kesempatan. Intinya banyak kok jejak digital yang mana doktif ya, doktif alias dopeng itu ya, doktif alias dopeng itu eh, apa namanya itu melanggar dari aturan dari kepala BPOM sendiri.
Oke, di sini ada akun-akun seperti ini, namanya Noni. Tadi juga saya sudah bumi hanguskan. Ini ada Noni, tapi mohon maaf ya, kamu adalah kuman, saya bunuh dengan ini ya, dengan oke, kamu mati, oke ya. Kenapa harus disemprot sama baygon? Ya karena saya tidak suka yang namanya kuman, oke. Kemudian ini mau pakai akun fake berapapun nggak ada masalah. Saya tidak suka namanya Dokpeng tuh, saya nggak suka. Nggak suka bukan secara pribadinya, kelakuannya. Nggak suka orang lain itu, orang lain tuh apa namanya, naik nggak suka dia. Ya, tapi pada akhirnya nanti akan ada balasannya. Ingat saja itu, Dokpeng. Oke. Saya ke Hajah Nur tadi aku bilang kalau hukum ditelanjangi itu, Bu, saya itu masih bisa. Tapi kalau Dokpeng ditelanjangi, saya itu kabur. Malah Ibu, bagaimana ini maksudnya Ibu nih tadi nih? Monggo, Bu. Siap Bapak, saya cuma canda-candain aja daripada serius terus. Sorry, Oh, maaf. Tapi ya, saya boleh berasumsi tidak ya? Ya mudah-mudahan ini, mudah-mudahan boleh. saya tidak kok sepertinya saya juga males nyebut nama dia. Dia seperti orang yang kebal hukum dan bisa sepertinya mungkin ada something lah di belakangnya sehingga dia sama sekali tidak takut, bahkan dengan satu lembaga negara yang dibentuk negara aja dia berani gitu loh, apalagi dengan dokter-dokter yang dia serang secara mungkin persaingan bisnis. Saya juga apa dia nih berdirinya tidak sendiri gitu loh. Itu yang saya kadang-kadang ada pertanyaan di hati saya. Boleh Terima nggak kasih. boleh nggak aku yang jawab, Mr. Z? Terima kasih Kak Fitri. Boleh ya? Boleh. Kalau dugaan saya dengan Dokter Andreas nih yang melaporkan Samira udah di TSK-kan di laporannya Dokter Andreas di Medan. Kalau dia memang dalam tanda kutip ya ada backingan, tentu dia nggak akan tersangka. Kalaupun misalnya dia sekuat pikiran masyarakat nih, oh dia ada backingan, oh dia dilindungin ini, minimal ada yang berani meng-SP3-kan itu, tersangka dia di Medan dan di Jaksel kalau nggak salah. Tapi memang belum ada laporan yang benar-benar bisa pasalnya itu memenjarakan dia gitu ya. Kalau ITE kan Misternya tahu ya, tapi nggak tahu nih apakah perbuatan berulang ini bisa juga menahan si Samira ini untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ya kita sama-sama melihat ya. Tetapi kalau dugaan saya si Samira tidak berdiri sendiri itu menguat sekarang. Karena dengan beberapa informasi yang saya terima, nah saya memang dari awal kan selalu bilang di Komal kita Misteri, Samira ini bisa jadi seseorang yang diciptakan untuk seperti sekarang gitu, menjadikan dirinya orang yang ditakutin, orang malas berurusan sama dia, ya sudahlah kita damai aja. Caranya apa? Ya dengan upaya pemerasan itu gitu. Karena untuk melakukan pekerjaan segila ini menurut saya tidak akan sendiri. Menurut saya begitu ya. Lanjut teman-teman. Iya, saya lihat peristiwanya itu terus berulang dan orang-orangnya ada semua. Bahkan ada orang yang tidak menyerahkan uang, ada juga yang menyerahkan uang dengan perjanjian yang abal-abal. Wah, primo. Ada yang menyerahkan uang dengan abal-abal, ada juga yang target-target berikutnya. Ini berbahaya, ini manusia-manusia seperti ini kalau masih ada. Itu benar sekali. Jadi, aturan BPOM tadi, ini sebenarnya sudah bagus. Tapi untuk apa aturan itu bagus jika tidak dijalankan? Anehnya tidak dijalankan oleh yang membuat aturan sendiri. Begitu. Bagaimana Dokter Andreas? Nah itu dia, Mr. Z. Tadi kan saya sudah sampaikan, ketika ada aturan itu yang sudah dirilis oleh BPOM, itu kan berarti kan produk hukumnya BPOM sendiri. Itu kan produk hukum yang dikeluarkan oleh BPOM terhadap dinamika yang ada. Nah ketika dinamika itu ada, terus apa punishment-nya?
kalau juga tidak ada punishment-nya, berarti kita nih, Mr. Z, bagaimana caranya eh, ke BPOM kah atau ke komisi berapakah atau kemanakah? Artinya biar biar masyarakat juga paham dalam membuat satu aturan ataupun apa ya, produk hukum di setiap nomornya itu kan membutuhkan biaya, itu kan anggaran dari pajak masyarakat, dari Hmm. pajak. Ada Hmm. keluar dana dari situ. Berarti kita kan punya hak itu untuk Hmm. bagaimana aturanmu ini. Begitu Hmm. loh. Nah, Iya. tapi kalau untuk kemudian tidak dilaksanakan, ya kalau gitu ya nggak usah dibuat aturannya, dicabut aja aturan itu. Bahwasanya aturan ini tidak berlaku. Sudah Iya. tidak berlaku, tinggal buat cabut gitu-gitu saja kerjaannya kan gitu. Jadi Iya. saran aku ya, bukan saran sih, karena aku tidak pandai merangkai-rangkai kata di dalam dalam membuat satu draft surat, Mr. Z. Kita tuh bisa ya, siapa yang bisa merangkai kata itu atau membuat satu surat, suratin BPOM-nya, komisinya yang berkaitan, kemudian kalau bisa ke MDP atau Kementerian Kesehatan atau Konsil kedokteran. Kenapa? Ya udah membuat nama profesi dokter ini jelek, Mr. Z. Masa kita mau begini terus sampai Hmm. kapan? Udah 2 tahun, Mr. Z. Mau berapa tahun Hmm. lagi gitu. Nah, tapi kalau memang dia mencabut Hmm. aturan tersebut dan memperbolehkan begitu, aku pun mau, Mr. Z. Aku juga mau dapat duit banyak. Hmm. Begitu, Mr. Z. Ya kalau memang itu halal Iya. dan boleh, aku bisa review semua produk. Gak usah ini ya, jangankan skincare, makanan pun aku mau mereview itu. Kalau Nggak usah memang pakai itu topeng boleh. ya. Iya, nggak usah langsung belak-belakan wajah kuku munculkan. Bahkan produk apapun Hmm. akan ku review kalau memang itu aku bisa mendapatkan ratusan Iya, miliar. tuh. Jadi contoh ya, tapi Iya. bentar dulu dong. Ini lawyer Bunga mana turun ya? Udah tahu tuh. Aku juga cari-cari mana dia ya. Lawyer Mungkin Bunga baterainya habis turun. kali. Mungkin ya. Lanjut Iya. Dokter Andreas. Gitu, Mr. Z. Aku berharap sih Kak Bunga atau Mr. Z atau Bang Maxim atau siapapun itu yang bisa membuat satu draft dalam ini ya, melemparkan ke dalam instansi yang maju aja gitu. Nanti tinggal diumumkan aja bahwasanya semua orang bisa datang, hadir aja semuanya. Tarik Oke. semua brand owner itu. Nggak mau datang, nggak usah. Ya kita aja yang memang brand-brand owner ini kan jangan juga males gitu loh. Kalau mereka Iya. malas, ya sama aja bodohnya gitu kan. Nanti Iya. kalau mereka malas, ku review nanti punya mereka, Mr. Z. Jangan gitu. Nanti menyerupai sebelah itu nanti. Ya kalau memang boleh, Mr. Z. Masalahnya aturannya ada, tidak ada dilanggar, tapi tetap boleh. Pelanggaran itu tidak, itu hanyalah sebuah surat, sebuah produk hukum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh instansi tersebut. Oke. Kan begitu. Ya berarti kan aku boleh juga dong. Ya kalau Iya. gitu, Mr. Z juga boleh dong. Kalau gitu, yang lain juga boleh dong. Ya kita sharing aja. Kau buatkan aja ininya ya, uji labnya ya. Udah kita jelek-jelekin aja, kita hajar semuanya ya. Hmm. Ya gitu, bagi-bagi kita duitnya, Mr. Z. Wah, itu kalau masalah bagi-bagi itu saya senang. Nah kan begitu, kita kan mau mirroring tuh, kita kan melihat dari aturan. Kalau Iya. memang aturan itu yang diberlakukan tapi tidak diberlakukan, ini kan ada aturan yang diberlakukan tapi tidak diberlakukan. Iya, iya, iya. Jadi ngapain? Ya sama aja seperti KUHP, Mr. Z. Dibuat perubahan, ada aturan pasal bahwasanya tidak boleh tipu gelap. Ada yang melakukan tipu gelap, ternyata boleh. Ya lakukan aja. Berarti itu hanya sebuah aturan yang tidak diberlakukan. Simple. Simpel. Oke. Ada dampaknya ya ketika aturan ini tidak dijalankan. Makanya berdiri di dua kaki tadi. Yang satu melarang, BPOM-nya melarang, tapi ada orang yang melanggar juga diam-diam saja.
tidak berbuat. Nah, itulah BPOM saat ini. Tapi jujur ya teman-teman ya, saya itu sangat menunggu kesaksian dari BPOM di sidangnya DRL. Saya kepengen tahu dia Hmm. mau jawab apa kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari lawyernya DRL. Hmm. Gitu nggak dok? Lanjut. Benar, Kak. Maaf saya Aku sambil ma- makan ya. Ya, aku juga menunggu hal itu, Kak. Karena Boleh. itu menjadi statement kuat fakta persidangan di dalam keterangan ahli yang kita bisa sinkronkan dengan kasus lain. Nah, itu bisa. Itu malah aku sangat menunggu. Kalau bisa, gak usah terlalu banyak tuh saksi ini, saksi itu, saksi korban. Gak ada itu semuanya saksi korban. Ya, jalankan semuanya sesuai dengan yang dipasalkan, yang diundangkan. Kalau 138 tuh kan memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan. Ya udah, fokus aja ke situ karena itu larangannya. Kemudian pidananya di 435. Hmm. Jadi kita tahu, oh ternyata yang begini penindakan dari BPOM adalah pidana. Nah, Hmm. ternyata yang begini penindakan dari BPOM adalah sanksi administratif. Kita paham jadinya ada batasan yang jelas gitu loh. Hmm. Menurut aku action sih Mr. Z. Kita juga komal-komal begini nggak ini juga kan, nggak ada action ke instansi terkait, ya podo aja kan, sama aja gitu Mr. Z. Hmm. Kalau produk aman, tunggu dulu saya baca nih. Kalau produk aman, ngapain takut direview? Mau ratusan kali direview kalau produk aman, kenapa takut? Gak ada yang takut. Yang takut itu dimintain uang. Paham ya? Yang takut tuh dimintain uang. Yang Nah, takut itu. gini Mr. Z, balik lagi untuk menjawab si Bunga Mawar ini, akun-akun bodoh ini gampang aja. Kau baca dulu tuh aturan 16, aturan BPOM per BPOM 16 2025. Gak ada yang takut di situ. BPOM sendiri kalau ketika dia mereview itu memberikan sanksi administratif, bukan diperas. Paham nggak kau? Hmm. Nah, kalau kau nggak paham juga, kau tutup akunmu, gitu aja. Oke, langsung. Tapi dia ngomong nih, aku bukan apa namanya, aku bukan kuman, tapi aku menganggap kamu kuman. Jadi bagaimana itu? Kau ngaku tidak kuman, tapi aku menganggap kamu kuman. Oke, kita kembali dulu Bu Haja. Bu Haja, ini dengerin pertanyaan saya Bu Haja. Sebenarnya ini BPOM sudah membuat aturan. Aturan itu ada, larangan bagi mereka masyarakat itu ada. Bahkan di sini masyarakat harus mengikuti ini. Saya bacakan dulu terkait dengan tadi kan pasal 2, sekarang pasal 3 nih. Pasal 3 ayat 1. Pemberian informasi atau laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pasal 2 ayat 4 dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 5 disampaikan kepada Kepala Badan POM untuk dilakukan verifikasi dan atau evaluasi. Ayat 2. Verifikasi dan atau evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan untuk memastikan keabsahannya, legalitasnya, validitasnya. Jadi bukan asal-asal. Ayat 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan tindak lanjut. Nih tindak lanjutnya apa? A. Pengumuman terhadap publik. B. Pemberdayaan masyarakat. C. Tindak lanjut lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh Kepala Badan POM. Masyarakat itu memberdayakan, kalau sudah diumumkan baru dia ini. Kalau BPOM belum bertindak nggak boleh. Itu baru ayat 3. Ayat 4. Penyebaran informasi mengenai produk yang diduga tidak memenuhi standar hanya dapat dilakukan setelah diperoleh hasil verifikasi dan atau evaluasi dari Badan POM.
jangan mendahului. Setelah diverifikasi oleh Badan POM, barulah mereka bisa bergerak. Silahkan, bagaimana menurut Bu Haja? Kalau menilai, saya mungkin awam ya, tapi secara garis besar yang Bapak bacakan tadi sudah jelas bagaimana tugas dan fungsi Badan POM tersebut. Nah, ketika saat ini apa yang dilakukan oleh siapa? Samiun itu, ya, Samirun itu sudah jelas dia melanggar aturan yang diberlakukan oleh BPOM. Tapi kenapa? Ya benar kata Dokter Andreas tadi, kenapa tidak ada tindakan tegas? Sudah jelas-jelas dia sebagai masyarakat dan bukan sebagai bagian dari BPOM. Artinya secara keseluruhan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang berhak hanya BPOM, bukan Samiun gitu loh. Itu saja, Bang. Ya, baik. Prof. Emran, apakah sudah selesai dorong gerobaknya? Lanjut Mr. Ji. Di sini tadi kita sudah ulas mengenai peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2025. Sudah sampai pasal 4, kemudian sudah jelas, begitu jelas aturannya, tapi kenapa BPOM ini tidak mengambil tindakan? Sedikit pun tidak, bahkan seolah-olah nih aturan ini dibuat, tetapi tidak lanjut dari Badan POM sendiri. Bagaimana menurut Prof. Emran? Iya. Jadi sebenarnya saya setuju sih sama semuanya. Setuju tadi apa dijelasin juga sama Dokter Andreas ya. Iya sebenarnya sih itu. Jadi awal-awal itu kan begini, kita tuh sebelumnya tuh ada dua model ya. Satu model persuasif, yang kedua kita agak semi represif lah. Cuman pilihan kemarin itu kan kita coba persuasif dulu. Lalu kita lihat nih kalau kalau persuasif nggak bisa, baru kemudian apa yang harus kita lakukan, apa perlu ada mobilisasi dan sebagainya. Saya kira opsi itu juga perlu dipertimbangkan lagi kan, nggak ada salahnya gitu loh. Jadi artinya kenapa? Sebenarnya menurut saya sih sebetulnya perlu untuk ada koreksi, tapi koreksinya itu harus dengan pendekatan agak tegas gitu. Soalnya kalau misalkan kita persuasif, lalu kemudian itu nggak ditanggapin juga, ya konsekuensinya seperti ini, terjadi disparitas, ya kan? Terjadi disparitas pada penanganan perkara. Katakanlah yang satu ini kemudian BPOM oke, tapi yang satunya kemudian di-delay, bahkan sama sekali nggak disentuh. Padahal kan perbuatan jelas sekali Mr. J. Itu pertama. Yang kedua begini, soal peraturan BPOM itu. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, ini kan BPOM ini kan motivasinya itu berangkat dari case-nya NM sebelumnya kan. Kaitannya dengan huru hara review yang kemudian berujung pada adanya pemerasan kan. Itu sebenarnya. Cuman sayangnya ketika peraturan itu diterbitkan, tapi penegakannya itu kemudian nggak dilaksanakan secara akuntabel, itu yang jadi menjadi masalah. Saya melihatnya juga seperti itu. Cuman ada persoalan pada penegakan hukum tuh begini, Mr. G. Kalau BPOM itu kan dia hanya bisa menjatuhkan sanksi administratif, cuma sebatas itu. Dia nggak bisa untuk kemudian dalam memformulasikan peraturan itu nggak bisa disusupin yang namanya pidana, itu nggak bisa karena dia nggak punya kewenangan, Mr. J. Pidana itu kaitannya dengan legislator. Itu sebenarnya. Jadi harus ada pendekatan legislasinya, itu harus diatur dalam, kendati pun ada di dalam peraturan, tapi peraturan itu dia sifatnya perda. Tapi kalau dia PP, berarti PP itu kan dia levelnya itu kan kalau dia undang-undang yang sektoral, berarti kan itu juga kan DPR ya, DPR dan pemerintah ya. Itu yang menjadi kendala. Makanya di dalam pasal 5 itu menyebutkan bahwa apabila ada perbuatan yang dianggap pelanggar hukum, maka kemudian bisa ditindaklanjutin. Frasa ditindaklanjutin itu, maka kemudian BPOM ini bisa berkoordinasi dengan penyidik polisi. Sebenarnya itu. Tapi dia nggak bisa untuk kemudian menggunakan kewenangannya untuk mensanksi pidana. Kan nggak bisa ya Mr. J. Karena dibatasi dengan kewenangan tadi. Tapi saya sendiri begini loh Mr. J. Saya sendiri sebenarnya ngelihatnya tuh begini.
ini balik lagi nih ke kita-kita ini, kita mau serius apa enggak? Kalau kita mau serius, saya kira ya bisa lah. Tapi kalau misalkan kita hanya ya speak up terus selesai begitu aja, ya nggak ada gunanya, Mister Ji. Ya kan? Oke, Pendekatan sebelumnya itu yang pernah dilakukan ya harusnya kan kita tidak tindak lanjutin, lanjuti. Mister J ya. Iya. Harusnya ditindaklanjutin. Betul. Tapi kelihatannya setelah itu dan vakum, nggak ada lagi pergerakan apapun. Iya. Pergerakan apapun. Itu sih Mister J. Baik, saya ingin tanya satu hal terkait dengan adanya permintaan-permintaan sejumlah uang. Itu yang pertama, permintaan-permintaan sejumlah uang. Eh, ya, apapun itu, tapi sudah ada permintaan dengan nilai yang jelas. Tapi orang itu tidak sanggup katakanlah. Apakah itu sudah masuk kategori tindak pidana? Izin, Prof. Iya, tadi juga saya ikutin apa yang jelaskan sama Kak Bunga itu, saya kira udah cocok tuh sebenarnya. Jadi kalau kita baca 483 itu kan sebenarnya delik material dia. Cuman belum terselesainya delik itu karena apa? Karena artinya orang yang diperas ini kan nggak bisa untuk memenuhi. Tapi perbuatannya sudah terjadi, Mister J. Konsekuensinya dalam kondisi seperti itu maka dijuntuhkan ke pasal 17. Pasal 17. Nah, pasal 17 itu kaitannya dengan percobaan melakukan tindak pidana pemerasan. Percobaan dia deliknya delik pemerasan. Delik apa namanya? Percobaan. Tindak pidana percobaan. Artinya tindak pidananya itu tidak selesai bukan karena dia si pelaku ini membatalkan niatnya, tapi karena si korban pada akhirnya kan tidak mau untuk tunduk pada apa yang diperintahkan. Itu pertama. Yang kedua begini, Mister J. Kalau kita baca lagi rumusan pasal 483 itu sebenarnya itu begini nih. Kalau nggak salah ya, mohon nanti bisa dikoreksi lah katakan. Setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Jadi kalau dengan maksud itu menunjukkan drivernya, motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Kalau kita kontekskan pada perbuatan memerasnya, berarti motifnya itu apa? Motif ekonomi kan? Ya. Nah, itu. Yang kedua nantinya ada pada akibatnya di belakang itu apa? Agar korban memberikan sesuatu atau seluruhnya kepunyaan korban, ataukah menimbulkan utang atau piutang. Kalau misalkan sudah ada janji memberikan sesuatu, berarti deliknya sudah terpenuhi, sudah sempurna lah itu dia. Katakanlah nih saya peras Mr. J nih, tapi Mr. J bilang aduh jangan dulu lah, saya belum bisa bayar sekarang. Saya bayarnya nanti aja 2 bulan 2 bulan kemudian baru saya bayar. Nah itu sudah terjadi pemerasan Mr. J, menimbulkan utang atau piutang itu. Oke. Ya tinggal dikontekskan aja pada perbuatan konkretnya. Cocok nggak kira-kira? Oke. Intinya ini meskipun peristiwa ini belum selesai atau kejadian ini ya, tidak harus adanya aliran uang terlebih dahulu baru bisa dilaporkan gitu, Bro. Jadi tidak harus ada uang. Tidak harus bisa sih. Harus Ya ya. harus. Oke. Kalaupun hanya baru kalaupun dia hanya baru menjanjikan, ya itu sudah tuh. Artinya deliknya sudah terpenuhi. Karena rumusan akibatnya itu kan dirumuskan secara alternatif tuh, memberikan barang sesuatu atau seluruhnya. Terus yang kedua, menimbulkan utang atau piutang. Nah, itu jadi kalau misalkan salah satunya terjadi, berarti ya sudah, berarti ya 483 itu terpenuhi. Itu Mr. J. Oke, siap. Terima kasih. Saya ke Bu Fitri dulu. Bu Fitri, ini sudah ada penjelasan seperti ini, Bu Fitri. Tidak harus ada aliran uang terlebih dahulu. Karena apa? Ini percobaan, Bu Fitri. Betul. Saya juga paham itu. Kan itu yang masalah Dokter Mufid pun sudah dibedah. Dia bisa melaporkan, sangat bisa. Makanya saya tidak bilang nggak bilang nggak mau melaporkan. Ya tunggu, mungkin nanti ada saatnya juga kalau dia diganggu atau bagaimana, kan kita nggak tahu ya. Ya bisa saja itu menjadi laporan. Kalau yang Dokter Mufid ya, kalau yang Richard Lee dan yang lain-lain saya nggak tahu sejauh mana kan. Karena yang saya hafal betul ya kejadiannya Dokter Mufid yang 20M di Starbucks itu. Oke. Ini juga ada gambaran ya kepada teman-teman ya, bahwa meskipun perbuatan ini belum
terselesaikan, delik materialnya belum terselesaikan, tetapi sejatinya sudah ada. Kenapa? Karena tidak selesainya itu bukan karena kehendaknya, melainkan kena kehendak daripada orang lain. Bu Fitri, kalau saya melihat status terdakwa dari Dr. Richard Lee dikaitkan dengan apa yang ada di kepala saya ini, adanya adanya ya ini kesaksian palsu, nampaknya dia lupa, ya nampaknya dia lupa bahwa status dia sejatinya juga sudah tersangka loh di tempat lain, tapi kenapa sampai saat ini justru didiamkan? Tidak ada perkembangan, tidak ada informasi apapun terkait dengan posisinya dia sebagai tersangka. Bahkan tersangka juga sudah 1 tahun lamanya di Polres mana itu Polresta Medan. Kemudian juga status tersangka juga di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini apa? Jangan-jangan kasusnya sudah selesai nih Bu Fitri. Lah kalau Medan kan ada pelapornya di sini Dokter Andreas. Nah coba ditanyakan langsung sama Dokter Andreas, Mr. Z. Ya, Kalau ya. yang di Polrestabes Medan, Mr. Z, kemarin saya baru dapat lagi tuh SP2HP-nya. Jadi SP2HP-nya tuh ya dia statusnya tetap tersangka. Kemudian penyidik sedang menjalankan P19-nya, melengkapi P19, petunjuk dari jaksa. Begitu, Mr. Z. Oh, sementara proses melengkapi berkas perkara ya. Kalau yang di Jakarta Selatan, Nah, kalau yang di Jakarta Selatan saya nggak paham. Tapi kan si Samirun ini kan ada koar-koar juga. Tapi koar-koar dia kan nggak pernah bener ya. Jadi nggak bisa dipercaya juga. Kalau dia sih ngomongnya katanya ada petunjuk yang tidak mungkin bisa dilakukan. Karena kan dia melakukan gelar perkara khusus juga tuh kan. Jadi dia kan dikit-dikit gelar perkara khusus. Kelihatan banget. Ada apa sih gelar perkara khusus itu di Barreskrim? khusus untuk orang gila. Bisa jadi. Dikit-dikit Barreskrim. Iya. Cemen. Saya kira Kalau aku bilang sih cemen. ini Dokter Andreas lagi disuap siapa? Lagi makan sup sendiri. Oh, ya siapa yang masakin? Gojek. Allah kasihan hidup dokter ini. Sekali-sekali pasangan suruh masak yang ini gitu loh. Mau saya carikan pasangan? Ada tuh yang nganggur yang sudah 4 kali. Banyak banget 4 kali. Iya tuh 4 kali dipakai. Oke. Kita nggak tahu ternyata Bu Fitri dari yang di Jakarta Selatan tuh harusnya kan ada publikasi lah, ada perkembangannya seperti apa sih? Apa gara-gara Richard Lee ada di dalam gitu ya, Bu Fitri? Saya kurang paham ya, ini memang harus tim lawyernya Dr. Richard Lee sih yang ke Jaksel juga. Mungkin karena memang benar Richard Lee-nya, mungkin mereka lagi fokus kepada persidangan sekarang ya. Tapi poinnya ya dia masih tersangka aja sih Mr. Z. Cepat atau lambat kan mau dibawa kemana gitu kan, namanya tersangka. Kalau ada yang, saya masih simpel aja Mr. Z, saya udah bilang sama si Samira, dia kan keluar-keluar mau SP3 itu dari udah 6 bulan kali, 6 bulan lalu ya Dr. Andreas ya. Saya udah bilang kalau dia mampu meng-SP3-kan itu laporannya Dr. Andreas di Medan, saya sembah dia. Bener. Bener. Kalau ada yang berani meng-SP3-kan dia, keren, itu baru keren. Karena gimana ya? Sombongnya itu loh Mr. G, dia kan selalu merasa itu nggak akan jalan, itu akan SP3. Dia berpikir kalau dia malah sekarang bilangnya kan kalau Andreas jago,
akan akan P21. Nah, kalau P21 ya saya sembah Dokter Andreasnya gitu aja. Ya nggak Dokter Andreas? Iya. Tapi balik lagi Mr. G. Aku lebih senang dia tersangka seumur hidup. Mr. G gimana dong? Iya, ya kalau tadi Ibu Fitri menyampaikan bahwa tidak mungkin SP3, itu saya juga ini, karena di dalam undang-undang itu mengatakan bahwa SP3 itu bisa terjadi. Apa yang mendasari bahwa SP3 itu bisa terjadi? Yang pertama, perbuatan itu bukan pidana misalnya. Kalau perbuatan itu pidana, ya jalan. Nggak bisa di SP3. Yang bisa mendasari SP3 satu diantaranya adalah perbuatan itu bukan pidana. Yang kedua, ya kalau ada penyelesaian ya apakah itu dicabut atau restoratif justice atau apa itu mungkin itu termasuk penyelesaian tapi ya pada akhirnya akan dihentikan. Yang berikutnya adalah kedaluarsa. Apa menunggu sampai kedaluarsa atau demi hukum. Orangnya mati atau tersangkanya modar ya, itu juga bisa di SP3. Tinggal Nah pilih yang itu, kecuali kalau orangnya innalillahi. Tapi kan kita masyarakat menilainya TSK, ALM, Samira gitu kan. Iya, iya, iya. Ya bener itu, kecuali kalau dianya innalillahi kan. Ah, ini ada pengacara Pak Tony, Tony. Bapak. Nah, Nggak apa-apa. pengacara Tony. Nah, naikin dong. Aku suka banget nih sama pengacara Tony. Naikin. Pengacara Tony, ada yang minta naik. Bagaimana nih Pak Tony? Ini terkait dengan kasus Doktip nih. Bagaimana pengacara Tony? Apakah bersedia? Naik dong. Belum. Aku pengen menanya satu aja aku pengen bertanya. Nanti 1 tambah 1. Nah, coba coba Bu Fitri yang minta supaya Pak Tony mau naik enggak? Ini mau nanya apa gitu. Iya, Pak Tony naik dong. Itu nggak apa-apa silakan katanya Mr. Jim naikin dong. Ya, oke, kita naikin ya. Oke, saya cari dulu teman-teman. Lura ono iki carane. Oke ya, nanti janji ya, 1 pertanyaan ya. 1 tambah 1. 1 tambah 1. Oke, silakan selamat malam Pak Tony. Ini ada Bu Fitri, ada Janur, ada Prof. Imran, ada Dr. Janet, ada Dr. Andreas, ada lawyer Bunga, ada Memahir. Pak Tony Selamat aku mau malam. nanya dong. Ya, tunggu dulu Ya. toh. Langsung nanya-nanya biar salam dulu lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua selamat malam. Salam kenal Pak Tony. Salam kenal Ibu Fitri Salhuteru. Ingat kasus Nekmir. Salam kenal. Lanjut. Iya, Prof. Emran. Terus siapa nih? Haja Nur ya siapa? Terus Dr. Janet. Bisa. Dr. Janet, mohon maaf kalau saya jarang buka DM. Siap, Pak Tony. Dr. Andreas, lawyer Bunga Fitri, ya terus siapa? Prof. Emran sehat? Alhamdulillah sehat bang, Ya, kalau Ya, di bagaimana sini kabarnya? mah, Sehat ya? kalau di sini mah bebas diskusi, Prof. Yang penting jangan dikasih spoman. Siap. Iya, siap. Oke, Ya. Oke, Pak Tony, ini ada kawan-kawan mau bertanya, apakah diperbolehkan? Ya boleh, silakan. Oke, silakan. Mulai dari Aku dulu. siapa? Silakan. Mr. aku dulu. Pak Tony Baik, selamat silakan. malam. Selamat malam. Pak Tony aku nih mau nanya. Itu yang menjadi apa ya? Kayak membingungkan bagiku ya. Pertanyaan saya begini. Di dalam fakta persidangan kan kita melihat tuh ya, bahwasanya barang bukti yang disajikan itu kan 1 WT, 1 DNA salmon, 1 stem cell
Itu ya stem cell MISPI ya kalau nggak Mesti salah. stem cell. Iya, itu kan satu-satu masing-masing satu. Kemudian ada beberapa saksi yang hadir. Nah, ketika kehadiran saksi ini, bagaimana korelasinya terhadap produk yang ada? Kalau aku tuh berpikirnya seperti ini, Pak Tony, mohon dikoreksi. Ya. Ketika tuh barbuknya satu, misalnya contoh ini ada satu buah aqua, ya aqua kemasan 600 ml. Nah untuk kemudian satu aqua 600 ml ini dibeli di salah satu toko dimanapun, begitu. Nah untuk kemudian yang minum ini satu aqua ini ternyata bagi-bagi. Ada mungkin 5 orang bagi-bagi mereka. 6 orang, kita anggap 6 orang jadi 100 mili 100 mili. Sehingga itu bisa dikatakan korban lah. Ketika misalnya dia ada diare atau menyebabkan kematian terhadap aqua yang dia beli satu botol ini. Nah untuk kemudian ada di kasusnya ini kan seperti ini. Ada orang lain yang membeli dengan produk yang sama tapi berbeda toko dan berbeda batch, number, kemudian beda semuanya, bukan di dalam satu kemasan ini. Dia merasa menjadi korban. Apakah itu seperti apa penilaiannya, Pak Ton? Kalau saya kan mikirnya kan berarti korbannya yang di satu yang dibeli ini dong, yang lain itu tidak dong, tidak masuk dong. Begitu kalau saya berpikirnya. Begitu ya. Nah, kemudian Pak Ton, ketika produk ini yang dijadikan alat bukti oleh si pelapor, kita kan balik lagi ya ke pasal 138 Undang-Undang Kesehatan itu kan larangannya, 435 itu adalah pidananya, kan gitu Pak Tom. Di situ kan ada dikatakan memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan, kan gitu kan, sediaan farmasi. Nah, jadi sebenarnya DRL ini masuk kemana gitu? Apakah dia memproduksi? Apakah dia mendistribusi? Apakah dia memperdagangkan? Nah, kalau kita lihat dari fakta persidangan, dia memperdagangkan, yang memperdagangkan itu kan Gerabasop. Nah, kemudian mendistribusi ini nggak tahu nih, apakah dilakukan pengecekan atau penyidikan kemarin di gudangnya si DRL, kemudian dibuktikan dengan invoice atau batch number, kemudian diproduksi di pabrik mana, apakah bisa dibuktikan bahwasanya alat bukti atau barang bukti tersebut WT premium, contoh di WT premium di situ kan ada batch number. Nah di batch numbernya itu di dalam produksi kan ada sampel tertinggal, begitu. Nah untuk kemudian apakah disampai ke sana atau bagaimana sih, kok aku bingung si DRL ini masuknya di mana? Apakah hanya karena dia pemilik merek atau bagaimana gitu, Pak Ton? Thank you Pak Ton. Oke. Ya. Jadi kalau dilihat dari dakwaan dakwaan penuntut umum ya, DRL ini kan didakwa melanggar pasal 435 junto pasal 138 Undang-Undang Kesehatan. Tadi benar, 138 adalah larangannya dan 435 adalah sanksi pidananya, ya. Diancam paling lama 12 tahun. Nah, bagaimana bunyi pasal 138? Nah, 138 itu ya, itu memang pilihan itu ya. Pilihan itu ada memproduksi atau mengedarkan ya, sediaan farmasi ya, dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar. Nah, di sini kalau di dakwaan, kalau di pasal itu kan bunyinya, kalau di pasal ya sebenarnya ini penuntut umum kurang saja ya, kurang menuliskan selain mengedarkan juga ada ya, mempromosikan sebenarnya. Nah, tetapi taruhlah kita pahami pasalnya lengkap, berarti memproduksi, mengedarkan, ya, memperdagangkan itu ya, sama mengedarkan kemudian mempromosikan ya, sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar ya, atau persyaratan keamanan. Ya.
atau khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2. Nah, kemudian saya sebenarnya waktu sidang kemarin pada saat Doktip ya menjadi saksi dan giliran saya bertanya, saya jelaskan kepada Doktip, saksi perlu diketahui bahwa terdakwa ini didakwa dengan pasal 435 junto pasal 138 Undang-Undang Kesehatan. Nah, saksi dalam BAP nomor 13 ketika ditanya oleh penyidik dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana di bidang kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu saksi menjawab, untuk WT dengan cara membeli ya, WT kemudian dilabeli ditempel tulisan wait tomato, kan begitu. Nah, tapi menurut pasal ini, pasal 138 ya, yang dapat dikenakan pidana ini adalah yang menyediakan, yang mengedarkan atau mempromosikan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar. Lalu apa parameternya? Produk yang seperti apa yang tidak memenuhi standar kemudian dapat dijerat dengan pasal 435, saya bilang. Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab. Nah, saya bilang lalu dia dibantu sama jaksa itu pertanyaan ke ahli lah. Kalau tidak tahu pertanyaan ke ahli, kenapa saksi ya saudari ini menjawab di BAP nomor 13 ini dengan tegas bahwa melakukan tindak pidananya dengan cara seperti ini. Ya, untuk wait tomato itu menambah label stiker kan itu. Terus mempromosikan seolah-olah ada kandungan tomat putih, ternyata di labelnya tidak ada kan itu. Makanya saya tanya, kalau apakah cukup dengan melihat promosi menjelaskan ada kandungan tomat putih white tomato, kemudian di labelnya itu tidak ada, apakah cukup dengan seperti itu dapat dijerat dengan pasal 435? Saya bilang kan. Nah, kalau mengacu kepada pasal tadi berarti yang dapat dijerat dengan pasal 435 adalah sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Kan itu, atau persyaratan keamanan. Yang seperti apa yang tidak memenuhi standar? Apakah dengan relabeling aja kan itu tidak memenuhi standar? Dia nggak bisa jawab. Nah, karena dia nggak bisa jawab, baru kemudian saya mengacu ke penjelasannya. Nih, di dalam penjelasan pasal 138 itu tidak ada, kalimatnya cukup jelas. Lalu kalau cukup jelas, siapa yang bisa menafsirkan bahwa produk yang seperti apa yang tidak memenuhi standar itu yang kemudian kalau diedarkan dapat dikenakan pasal 435 junto 138 kan gitu. Nah, ini penting ini buat para pelaku usaha skincare maupun para dokter kan gitu. Nah, kemudian karena tidak ada penjelasan, maka saya kemudian mencarilah aturan yang lebih spesifik yang bisa menjelaskan tentang pasal itu, terutama mengenai yang produk yang tidak memenuhi standar, sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan itu yang seperti apa. Lalu saya jelaskan juga ke Doktip. Saksi, saudari tahu tidak? Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, saya bilang. Dia bilang tidak tahu. Oke, saya bacakan. Di bagian ke-20, saya bilang kan, di bagian ke-20, nah itu ada mengatur mengenai ya, standar ya, standar yang pengamanan ya, standar persediaan farmasi ya, dan standar keamanan ya. Nah, di dalam pasal 407 ayat 3 itu diatur ya. Sebentar, saya bacakan aja ya biar tepat ininya. Oh iya. Teman-teman di bawah juga boleh ya nanya-nanya, tapping boleh, nanti saya sampaikan ya. Ini kita sampai pagi ya teman-teman ya, karena ini merdeka ya. Akhirnya ini dijawab Mr. Z. Dari kemarin aku nanya ini terus kan Mr. Z. Iya.
Ya harus dengan ininya karena substansi perkaranya kan kita kalau masuk-masuk ke substansinya kan repot ya nggak? Gitu. Kalau kalau aduh Mr. Yi besok pagi apel. Ya, ya dinantikan dulu ya untuk Dokter Andreas ya karena itu ada peraturan pemerintah yang terkait dengan Mana? standar standar mutu itu yang bagaimana, kemudian pengamanan itu yang bagaimana. Mana Nanti Pak Toninya? nah kan ada di dalam handphone, makanya handphonenya itu nanti dipindahin dulu Oke, ininya oke, oke, oke. peraturannya gitu. Ya, mungkin dokter habis ini siapa lagi nih Bu Fitri ya yang mau siap-siap bertanya ya Bu Fitri? Yang lain dulu, yang lain dulu. Saya. Wow, Saya belum juga, di saya juga ingin tanya. tunggu dulu dokter Mr. Z Dokter harus fair. Aku harus sampai puas dulu, Mr. Z. maaf kalau Anda tidak Satu-satu sampai puas. puas dulu nanya. Iya, tunggu dulu. Misal sih bukan alat pemuas, Dokter Andreas. Mohon maaf kalau Anda tidak puas ya karena saya bukan pemuas ya. Iya, iya. Ini Jangan aku sampai ada heran, kajelita, Bapak. Ada kajelita, nanti diborong semua pertanyaan. aku heran ini sama Kajelita. Aku heran sama dokter Janet. Belum ditawarin nanya, sudah aku gitu gimana sih maksudnya? Iya. Aku belum nanya tadi dokter Janet silakan nggak gitu kan tiba-tiba aku dulu kan belum. Iya, Ya, siapa sih? ya ini belum ada ya belum ada Pak Tony. Mungkin lagi ngambil itu peraturannya ada Iya, di tempat karena jauh. karena memang di dalam Undang-Undang Kesehatan 17/2023 itu PP-nya PP 28 2024, Mr. Z. Mm-mm. Ya, ya itu yang bisa menjawab persoalan di persidangan yaitu. Gimana, Bu Fitri? Kalau ada yang tidak puas itu saya itu mohon maaf sekali ya kawan-kawan ya. Termasuk dari Dokter Janet, mohon Janet maaf dulu, ya Dokter Dokter Janet Janet ya. mau bertanya. Ya, ini ini belum ini Kok belum lama Pak Toninya? ya. Pak Tony bisa dipercepat Pak Tony ini Dokter Janet sudah nafsu banget. Nafsu bertanya maksudnya. Ya Allah. Bu Aja jangan tertawa dulu Bu Aja ini di Komal ini ada seriusnya, ada ya ada semel-semelnya lah ya. Santai, santai. Tenang Bu Aja. Ini bagaimana Bu Lawyer? Ternyata tidak ketemu dari unsur-unsurnya itu untuk penjelasannya. Kemudian dipakailah ke peraturan pemerintahnya, Bu Lawyer. Oke, sekarang saya mau tanya juga nih balik nanya. Masa peraturan pemerintah mengalahkan undang-undang? Iya, iya makanya itu akan dicarikan dulu. Makanya tadi Iya, eh, mm, harusnya yang kan jelas boleh PP tinggi. itu kan kiblatnya kan ke undang-undang ya, Mr. J. Betul. Kadang-kadang nih di daerah pun kan ada malah kan perda pun kadang-kadang mengalahkan undang-undang itu banyak banget. Nah, kembali lagi sih harusnya undang-undang ini eh, tujuan kita utama yang harus kita atuhi gitu dan kita jalankan. Kalau PP itu kan tidak semerta-merta semua harus ngikutin PP. Kalau undang-undang sudah ada ininya ya peraturan yang baku seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tony bahwa apalagi undang-undang kesehatan itu kan leg spesialis, masa undang-undang kesehatan mengalahkan peraturan pemerintah? PP mengalahkan undang-undang kesehatan? Iya. Tapi aku Berarti yuk izin. Berarti kalau itu berarti undang-undang itu maksudnya turunan dari peraturan pemerintah. Ya enggak dong. Eh,
Jadi gini, undang-undang itu kan yang pertama kan, baru ada Ah, PP, ada berperda kan begitu. ah. Berarti berdiri sendiri, maksudnya berdiri sendiri, baru turunannya baru ada PP, ada Perda. Iya. Iya Oh, betul. Jadi ya. di dalam Undang-Undang Leg Spesialis, contoh Undang-Undang Kesehatan 17 2023, jadi penjelasan tentang undang-undang tersebut ada di dalam PP 28 2024, begitu dia. Betul. Tapi bagaimanapun juga kan tidak mungkin PP itu mengalahkan undang-undang kan gitu, Pak Dokter Andreas. Nah itu dia, makanya saya ingin bertanya lebih detail lagi kepada Pak Tony, karena nanti ada pertanyaan lainnya kan. Satu ini kalau bisa memuaskan sampai ternyata ada pertanyaan yang belum aku tanyakan ternyata dijelaskan juga, saya mau bertanya lagi karena jelas di dalam PP 28 2024 itu yang disebut dengan pasal 138 sebagai larangan memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan serta kemanfaatan itu bukan standar tunggal. Standar tunggal yang disebut-sebut ini kan sebenarnya kan izin BPOM, izin edar kan begitu. Itu standar tunggal. Tapi dia tidak melihat dalam PP itu. Di dalam PP itu tidak standar tunggal, bukan serta-merta tidak ada izin edar menjadi pidana, nggak seperti itu penjelasannya, begitu loh. Makanya aku mau nanya nih sama Pak Tony, bagaimana sih sebenarnya penjelasan dari merekanya, gitu loh. Contoh nih, saya kasih contoh, misalnya ada pasien datang nih ke klinik atau ke rumah sakit atau kemanapun. Ada produk yang botolan, misalnya di dalam satu botol itu ada obat 100 tablet vitamin zat besi, contoh. Kemudian ada ibu hamil datang ke puskesmas untuk periksa kehamilan. Untuk kemudian obat tersebut tidak diberikan satu botol, hanya diberikan 10 tablet untuk kontrol kemudian. Apakah itu kan pasti kan izin edar tidak ada. Karena sudah di dalam repack. Nah, dalam repack itu apakah itu tidak memenuhi standar? Kan seperti itu lagi pertanyaannya. Sehingga tidak menjadi standar itu bukan menjadi pengertian tunggal serta-merta dengan izin edar. Gitu. Karena yang saya ketahui itu standar mutu, keamanan dan kemanfaatan itu adalah bahan yang berbahaya yang bisa membahayakan tubuh. Contoh, merkuri dan hidrokuinon dalam sebuah kosmetik. Begitu, setahu saya. Teman-teman ya, saya informasikan bahwa Pak Tony sedang mengambil berkas. Nah, rumah dia left tadi itu di kamar. Kemudian berkasnya itu ada di garasi. Garasi itu di depan mungkin 5 kilo. Baru jalan. Karena itu sangat penting, Mr. Z. Karena kalau kita misalnya mengarahkan kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diundangkan yaitu pasal 62-nya ya terhadap perlindungan konsumen, baliknya sama juga sesuai dengan standar tersebut begitu. Karena dia berkaitan gitu. Ya karena perjalanan 5 kilo jadi teman-teman harus sabar menunggu ya. Halo. Ya, oke, sudah Ya, Pak sampai. Tony. Tadi los baterainya ganti handphone sekarang. Lowbat. Oh, iya, oke. Ya. Oke. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Peraturan ya. Ya. Jadi ada PP 28 tahun 2024 ya. Itu tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Jadi saya mencari karena di pasal 138 sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar itu seperti apa tidak dijelaskan di dalam pasal dalam penjelasan 138 itu cuma cukup jelas. Maka kemudian saya mencari, ditemukanlah PP Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, kemudian ada diatur di dalam pasal 407. Ya. Nah, pasal 407 itu ada di ayat 3. Nah, kalau ada yang
buka ya, pasal 407 ayat 3, silakan kalau ada yang buka. Tapi kalau belum ya, saya bacakan. Jadi upaya memastikan standar ya, sediaan farmasi ya, dan standar keamanan ya, itu harus dilakukan sampling dan pengujian analisis risiko. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama dokter siapa tadi? Andreas. Dok, kalau pengujian analisis risiko itu harus uji laboratorium atau bukan? Ya. Nah, bagus. Jadi parameternya itu harus dilakukan uji lab. Sementara ya, saya lihat di berkas Richard Lee itu ada salah satu surat dari BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, nomor BBP 010113112571 ya, yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya di Reskrimsus di Jakarta. Saya bacakan lagi nih ya. Sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya nomor B-10-18-2-1/10-10-10-2-10-10-RES-2-10-Dit-Reskrimsus tanggal 13 Oktober 2025. Hal permohonan pengujian laboratorium bersama ini kami sampaikan bahwa saat ini belum tersedia penanda spesifik maupun metode uji yang tervalidasi untuk mendeteksi atau mengkonfirmasi kandungan bahan pada produk white tomato di laboratorium kami. Jadi BPOM ini tidak melakukan uji laboratorium dikarenakan dia tidak mempunyai ya, belum tersedia penanda spesifik maupun metode uji yang tervalidasi, sehingga tidak bisa menentukan apakah WT-nya, saya nggak tahu WT-nya Dr. Richard Lee atau bukan yang diuji ke lab, kan gitu ya nggak? Karena itu WT dari barang bukti Doktip kan. Nah, sehingga WT tomato itu ya belum bisa ditentukan mengandung tomat putih atau tidak bisa dideteksi. Nah, berarti jika demikian sama saja laboratorium BPOM ini tidak melakukan uji laboratorium. Nah, kalau tidak melakukan uji laboratorium, sementara penjelasan dari pasal 407 ayat 3 PP 28 tahun 2024 mengenai sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar tadi harus dilakukan lab, sementara tidak di lab. Lalu siapa lagi yang akan menjelaskan bahwa WT yang barang bukti tersebut tidak ada kandungan tomat putihnya? Siapa yang berani menerangkan? Ayo, tidak ada nanti. Iya, BPOM aja nggak melakukan. Ya, lalu Doktip jawab gini, itu kan PP 2024, kan Richard Lee 2023 belinya. Surat dakwaan itu 12 Oktober 2024. Saya bilang, ini Oktober 2023 awal. 2024 awal. PP 28. Baru kan dia diam. Tahu tidak? Pertanyaan saya, tahu tidak saksi? Tidak tahu, ya sudah. Kan itu. Jadi tidak bisa hanya gara-gara melihat promosi ada kandungan tomat putihnya, kemudian di label tidak ada kandungan tomat putihnya, itu melanggar undang-undang kesehatan, dipidana dengan undang kesehatan pasal 435 junto 138. Itu nggak bisa, saya bilang. Tahu tidak saksi? Saya bilang. Tahu. Lah kalau tidak tahu, kenapa saksi menjawab dengan tegas nomor 13? Dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana? Dengan cara mengganti label, dengan cara mempromosikan ada tomat putihnya, ternyata di labelnya nggak ada. Kok nggak tahu tapi kok menjawab tindak pidana dilakukan seperti apa? Menjawab seperti itu. Karena jawaban saksi itu kalau dianalogikan tindak pidana penganiayaan, pertanyaannya penyidik begini, bagaimana pelaku melakukan tindak pidana? Maka saksi menjawab dengan cara dijambak, saya bilang, dijatuhi, diinjak, kan begitu. Seolah-olah tahu melakukan tindak pidana, saya bilang. Nah ini juga sama.
Kalau ditanya dengan cara bagaimana, kemudian saksi tidak tahu tetapi menjawab seolah-olah mengerti kan gitu. Udah Boleh tuh. bertanya nggak Pak Tony? Nah, belum puas, sabar. Tunggu, aku mau tanya dulu. Dokter Janet, kayaknya kalau Bepom bersangkutan nonton deh, beneran. Makanya, Itu saya naik banget. Pak Tony, udah aku mau naik tanya lagi nih yang sekarang. nonton, tadi sempat turun. Ya, Aku mau tanya Pak Tony. tapi Bepom gini ya, sendiri, Bepom- saya jelas, saya rampungan dulu pertanyaan Dokter Siap, Andreas siap. ya, biar enak ya. Nah, jadi gini, dilihat dari unsur pidana, ya gambarannya nih Dokter Richard Lee, dilihat dari unsur pidana terlepas